Hari ini kita akan mulai seri pengajaran yang baru, yaitu tentang uang. Dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Dan lebih dari 2000 ayat di Alkitab membicarakan soal harta atau soal kekayaan. Bahkan sepertiga dari perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus membicarakan soal uang. Ini menunjukkan bahwa uang penting untuk kita mengerti dan kita kuasai. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang suka kalau sedang tidak punya uang. Betul apa tidak? Tapi sadarkah kita bahwa di balik apa yang kita miliki ada yang namanya tanggung jawab. Dan semakin besar atau semakin banyak apa yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab yang dituntut dari kita. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-48b katakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Demikian juga dengan uang. Semakin banyak kita memiliki, tanggung jawabnya pun jadi semakin apa? Semakin besar. Itu sebabnya tidak heran kalau ada begitu banyak orang yang bergumul di area keuangan. Karena sebagian besar tidak siap. Mereka mau punya banyak, tapi mereka tidak siap dengan tanggung jawab yang besar. Nah, persoalan tanggung jawab berkaitan erat dengan persoalan cara pandang kita tentang uang. Apakah uang itu sebagai tuan dalam hidup kita? Apakah uang itu justru sebagai hamba dalam kehidupan kita? Matius 6 ayat 24 katakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa? Mammon. Mammon di sini bicara soal harta atau uang atau kekayaan. Menarik sekali bahwa Yesus meletakkan mammon seolah-olah sebagai kompetitor. Ya, sebagai lawan daripada Tuhan sendiri. Sedangkan banyak di antara kita berpikir bahwa lawan daripada Tuhan itu adalah iblis. Kalau iblis nongol ya di kamar saudara, saya yakin saudara ngabur. Tapi kalau uang nongol, maka saya yakin saudara akan mendekat. Betul apa tidak? Jadi mammon adalah sesuatu yang harus kita kuasai dan jangan sampai dia menguasai kita. Kalau anak-anak muda saya tanya, kalau sudah selesai sekolah, selesai kuliah, saya tanya, mau apa kamu sekarang setelah selesai kuliah? Mereka jawab, mau cari uang om. Gitu. Jarang ada yang bilang, saya mau cari Tuhan om. Kebanyakan mereka bilang, saya mau cari uang om gitu. Ya. Perlu kita ketahui bahwa money is an excellent slave but a terrible master. Uang itu adalah budak yang baik, tetapi tuan yang kejam, tuan yang jelek, tuan yang parah. Gitu. Memang mammon, kekayaan, keuangan, harta benda mempunyai daya tarik tersendiri. Karena biasanya orang yang punya banyak mammon lebih dipandang di antara kaum keluarganya, bahkan juga di masyarakat di sekitarnya. Bahkan orang yang punya banyak mammon biasanya dihormati, lebih dihormati. Statusnya dipandang lebih tinggi. Regardless, tidak peduli bagaimana caranya dia mendapatkan mammon tersebut. Apakah legal, apa tidak legal, tetapi orang yang punya banyak biasanya dianggap sukses dan diperlakukan dengan lebih baik, lebih terpandang, lebih terhormat. Itu yang menyebabkan banyak orang kemudian ingin mengejar mammon karena ingin ada di kalangan-kalangan tersebut, ingin diperlakukan secara istimewa, ingin lebih dihormati, ingin lebih dipandang dan lain sebagainya.
Tapi kita juga tahu akibat daripada mamon ada orang-orang yang berani mengorbankan segala sesuatunya, termasuk dengan keluarganya sendiri, bawa saudaranya sendiri, tuntut keluarganya sendiri ke pengadilan. Bahkan ada yang putus hubungan persahabatan gara-gara mamon. Ada yang menjual harga diri mereka, bahkan iman mereka, hanya untuk mendapatkan kekayaan. Ada juga ibu-ibu yang titip pesan sama anak perempuannya, kalau cari pacar, cari orang kaya, nak. Itu yang dipikirin ibunya sendiri atau anaknya, saya nggak tahu. Tetapi ada statement, ada quote yang bilang begini, don't choose a man because he has the things that money can buy. Choose him because he has the things money cannot buy. Ini quote yang sangat baik. Jangan memilih pasangan karena ia memiliki sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Pilihlah dia karena ia memiliki sesuatu yang uang tidak dapat beli. Ada suatu quality yang tidak bisa dibeli dengan uang yang dia punya. Itu jauh lebih menarik. Firman Tuhan dengan jelas memperingatkan bahwa akibat memburu mamon lah, akibat memburu uang lah, banyak orang kemudian terjerat dalam perangkap si jahat. Tapi meskipun sudah diulas selama berkali-kali, saya sendiri sudah sering quote ayat ini, tetapi amazing buat saya bahwa ada begitu banyak orang yang tetap saja terjebak. Tetapi hal tersebut tidak menghentikan saya untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara. Karena saya berharap bahwa ada orang-orang yang bisa ambil keuntungan daripada apa yang diberitakan ini. 1 Timotius 6 ayat 7-10 katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Minta maaf, semua yang saudara pakai, semua yang saudara dapatkan, semua yang saudara bangun, saudara tidak bisa bawa itu pada saat saudara pulang dipanggil oleh Tuhan. Betul apa tidak? So in this life, dalam hidup ini, we don't owe anything, but we are the steward of everything. Kita ini sebetulnya tidak memiliki apa-apa di dunia ini, tetapi kita dipercaya untuk mengelola segala sesuatu. Kalau saudara pandai dalam mengelola hal yang kecil, maka Tuhan janji akan memberikan tanggung jawab kepada saudara hal yang lebih besar. Jadi daripada sibuk memburu kekayaan, belajarlah untuk menjadi pengelola yang baik. Gak ada yang amin. Karena kalau saudara punya banyak pun, saudara gak pandai mengelola, apa yang saudara punya akan hilang dari saudara. Sudah banyak yang membuktikan. Ayat yang berikutnya katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Halo? Semua orang katakan cukuplah, 1, 2, 3. Cukuplah, asal ada makanan dan asal pakaian, cukuplah kata firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau saudara cinta uang, it's too bad, sebab uang tidak bisa cinta saudara kembali. Betul nggak? Uang nggak punya perasaan. Saudara bisa cinta dia, tapi uang tidak bisa cinta saudara kembali. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kebanyakan orang percaya bahwa dialah kepala dan bukan ekor. Tahu istilah itu? Siapa yang percaya bahwa saudara kepala dan bukan ekor? Saudara percaya saudara kepala dan bukan ekor? Ya. Nah, kalau saudara kepala, seharusnya saudara nggak perlu memburu uang.
Kalau saudara kepala, biarkan uang jadi ekor saudara. Kemana saudara pergi, kesanalah uang pergi. Saudara nggak perlu takut. Halo? Kemana saudara pergi, kesanalah ekor mau pergi. Dia ngekor aja, namanya juga ngekor. Betul kan ya? Kalau saudara kepala, biarkan uang sebagai ekor saudara. Tetapi kalau saudara memburu uang, berarti yang jadi kepala siapa? Uang. Saudara jadi ekornya. Saudara harus memburu kemana dia pergi. Saudara harus melihat kemana dia pergi. Oh, kata orang bisnis ini lagi bagus nih, buru ke sana. Oh, kata orang bisnis ini lagi bagus nih, buru ke sini. Oh, kata orang kita mesti invest di sini nih, buru ke sana, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris terjemahan The Amplified Bible dalam ayat ke-9 katakan, but those who are not financially ethical, ya, tidak punya etik secara financial, and crave to get rich with compulsive, greedy longing for wealth. Ya. Kompulsif itu artinya ketika seseorang memiliki dorongan yang tak tertahankan untuk melakukan sesuatu. Serakah, greedy itu bicara soal serakah, mau mendapatkan kekayaan yang besar. Mereka fall into temptation, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, and trapped and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction, leading into personal misery, ke dalam bencana personal. For the love of money, that is the greedy desire for it and the willingness to gain it unethically. Suatu keinginan untuk mendapatkan uang secara tidak etis. Apa saja dihalalkan. Gak peduli punya siapapun disikat juga. It is the root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves through and through with many sorrows. Menikam dirinya sendiri terus-menerus dengan banyak kesedihan. Itu kalau kita memburu dan mencintai uang, kata firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau menyampaikan 5 saja hal yang menurut saya penting berkenaan dengan uang. Nanti minggu depan ada yang lain lagi yang bisa menambahkan. Tapi 5 saja. Yang pertama, tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak dan hidup yang bahagia. Minta maaf, tapi tidak ada hubungan yang pasti. Artinya punya uang banyak tidak menjamin hidup yang bahagia. Buat yang masih muda di sini yang mau cari uang, saya kasih tahu. Amsal 21 ayat 9 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Nah, ini orang bisa bangun rumah berloteng. Artinya kan dia lumayan itu, benar nggak ya? Kan bangun rumah berloteng itu biayanya lebih besar daripada bangun rumah nggak pakai loteng, biasanya kan gitu. Tetapi bagaimana mungkin dia tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan? Dia bisa punya rumah besar tapi dia nggak bahagia kalau punya istri atau punya suami yang suka bertengkar. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 katakan ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan satupun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara bisa beli makanan yang paling enak, tapi kalau saudara nggak punya appetite, nggak punya nafsu makan, halo? Saudara nggak bisa makan. Padahal makanan yang enak ada di depan saudara, yang orang lain mungkin nggak bisa beli. Tapi kalau saudara nggak punya nafsu makan, saudara nggak bisa makan.
Saudara bisa beli pakaian yang paling bagus. Tapi kalau saudara orangnya alergian, gatelan, saudara pakai baju sedikit aja suruh gatel-gatel semua, saudara nggak bisa menikmatinya. Betul apa tidak? Jadi tidak ada hubungan yang pasti. Apalagi seringkali kita mendengar berita-berita orang yang menurut kita sukses, orang yang menurut ukuran dunia sukses, hartanya berlimpah, tetapi hidupnya berantakan. Dia bercerai dengan istrinya atau dengan suaminya. Anak-anaknya berantakan. Dan tidak sedikit pula yang kemudian bunuh diri. Kemudian kita bingung, kenapa dia bunuh diri? Dia punya kedudukan, dia punya segala sesuatu, dia bisa beli apa saja yang dia mau. Tapi kenapa dia bunuh diri? Itu menunjukkan bahwa tidak ada satu kepastian hubungan antara punya banyak uang dengan kebahagiaan. Yang kedua, uang menyingkapkan karakter seseorang. Uang mempunyai kemampuan untuk menyingkapkan apa yang ada dalam hati dan pikiran seseorang. Itu sebabnya tidak heran pada saat seseorang tidak punya uang banyak, kelihatan baik-baik saja. Kelihatan cinta sama keluarganya, cinta sama istrinya, cinta sama anak-anaknya. Tapi begitu mulai sukses, begitu uang mulai berlimpah di rekeningnya, begitu dia bisa beli ini dan bisa beli itu, kemudian aslinya mulai keluar. Mulai kemudian mengejar kesenangannya sendiri. Tinggalkan keluarganya, cari istri lain dan lain sebagainya. Di zaman sekarang ini ada banyak banget tes karakter. Mungkin saudara juga pernah ikut tes kepribadian atau tes karakter. Tetapi tidak ada yang lebih cepat mengenali karakter seseorang dengan menaruh uang banyak di tangannya. Termasuk juga karakter seorang hamba Tuhan. Sadly to say. Itu sebabnya kalau saudara belum punya banyak, seharusnya saudara bersyukur. Karena kemampuan untuk neko-neko hampir tidak ada. Loh, betul kan ya? Betul kan ya? Kemampuan untuk yang macam-macam hampir nggak ada karena senjatanya nggak ada. Di tangan orang baik, uang akan dipakai untuk berbuat kebaikan. Di tangan orang generous, orang yang murah hati, uang akan dipakai untuk menolong banyak orang. Di tangan orang jahat hatinya, uang akan dipakai untuk hal-hal yang jahat. Di tangan orang pelit, uang susah. Uang menderita di tangan orang pelit. Dipegangin terus, diremes terus. Sedih dia, gak bisa bebas itu uang. Dipegangin terus, gak pernah bisa keluar. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Si kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Minta lebih lagi, minta lebih lagi. Kalau perlu mogok, kalau perlu demo, minta lebih lagi. Ecclesiastes atau pengkhotbah dalam bahasa Inggrisnya New Living Translation dikatakan, those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness. Ini adalah beda yang sangat besar. Kalau kita cinta akan uang, maka kita tidak pernah merasakan puas. Sedangkan kalau kita cinta Tuhan, maka kita akan mengalami kepuasan. Kita akan mengalami fulfillment kalau kita cinta Tuhan. Meskipun mungkin kita tidak mempunyai uang sebanyak orang lain atau sebanyak yang kita mau. Itu sebabnya jangan cinta uang, cintalah Tuhan. Gak ada yang bilang amin lagi. Begitu terpesona kelihatannya. Yang ketiga, berkat Tuhan tidak hanya dalam bentuk uang atau kekayaan. Banyak orang mengeluh bilang, waduh lagi gak punya duit nih, aduh lagi bokeh nih. Sebetulnya cara berpikir yang demikian perlu diperbaharui. Ketahuilah bahwa uang ada di mana-mana.
Uang nggak pernah menghilang dari dunia ini. Cuman masalahnya uang nggak ada di dompetmu. Itu kan masalahnya. Uang nggak ada di rekening saudara. Itu yang menyebabkan saudara pusing. Betul kan ya? Tetapi saudara harus tahu bagaimana caranya mengelola uang. Sebab kalau saudara nggak tahu bagaimana caranya mengelola uang, maka berapapun yang saudara dapat akan bocor juga. Dan bukan hanya saudara harus tahu bagaimana caranya mengelola uang, tapi saudara juga harus tahu bagaimana caranya mendapatkan uang. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak memberikan berkat kepada saudara dalam bentuk uang, tapi berkat Tuhan itu saudara sudah terima sebetulnya dalam bentuk kemampuan, dalam bentuk talenta, dan dalam bentuk kreativitas. Semua orang sebetulnya sudah terima berkat dari Tuhan dalam bentuk kemampuan, dalam bentuk talenta, dan dalam bentuk kreativitas. Ulangan 8 ayat 18 katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Saya mau tanya, yang diberikan kekuatan atau kekayaan? Ayo, yang diberikan kekuatan atau kekayaan? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, but remember the Lord your God, for it is He who give you the ability to produce wealth. Yang diberikan bukan wealth, but the ability, kemampuan to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestor as it is today. Tuhan tidak memberikan kekayaan sekali lagi, tetapi Dia berikan kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk memproduksi. Kemampuan untuk menghasilkan produk. Tuhan ingin kita itu produktif, bukan cuma pasif. Bukan cuma diam saja menantikan belas kasihan orang, menantikan bala bantuan orang. Bukan, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita produktif, menghasilkan produk. Kalau kita tidak mau memakai kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Tuhan tidak memberikan kepada kita kekayaan, tetapi yang Dia berikan adalah kemampuan untuk memproduksi. Dan ini sudah diberitahukan dari sejak awal. Dari sejak penciptaan, firman Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat 28 seperti ini. Allah memberkati manusia, lalu Allah berfirman kepada mereka. Berfirman itu artinya Dia memberitahukan rencananya kepada manusia. Dia bilang begini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it. Dia katakan be fruitful. Manusia diperintahkan untuk menghasilkan buah, bukan cuma sekedar bermultiplikasi dalam soal membuat keturunan atau beranak cucu, tetapi juga menghasilkan buah atau produktif, menghasilkan produk. Tuhan tidak akan memberikan perintah kepada manusia sebelum Dia memperlengkapi manusia itu lebih dahulu. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak mungkin akan memberikan perintah kepada manusia untuk menjadi produktif kalau Dia tidak memperlengkapi manusia lebih dahulu. Bisa mengerti yang saya maksud? Nah, Tuhan sudah memberkati manusia untuk menghasilkan produk. Dan ingat baik-baik, catat ini baik-baik, yang Tuhan beri itu bahan bakunya. Tuhan berikan kepada saudara kemampuan, Tuhan berikan kepada saudara talenta, Tuhan berikan kepada saudara kreativitas, dan Tuhan berikan kepada saudara bahan baku. Dia bilang, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang ada di bumi. Tahukah saudara, dengan kemampuan yang Tuhan sudah beri itu, dari sejak dulu sampai hari ini manusia keluar dengan berbagai macam produk. Sepatu yang saudara pakai dari kulit apa? Dari kulit binatang.
tas yang saudara pakai, baju yang saudara pakai, obat-obatan, kosmetik, perhiasan, sabun, keju, minyak ikan, dan semua produk yang lain. Halo? Ya apa tidak? Hasil daripada manusia menaklukkan apa yang ada di bumi. Tuhan tidak kasih kepada kita meja, Tuhan tidak kasih kursi, Tuhan tidak kasih kertas, Tuhan tidak kasih papan tulis, Tuhan tidak kasih perahu, Tuhan tidak kasih jembatan, Tuhan tidak kasih wallpaper, tapi semuanya itu tersembunyi dalam bahan baku yang namanya pohon. Dan dari pohon itulah saudara bisa dapatkan semuanya itu. Kalau saudara sibuk untuk memakai kemampuan saudara, memakai talenta yang saudara punya dan kreativitas yang Tuhan beri untuk menaklukkan pohon tersebut. Dan untuk berbuat sesuatu dengan buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Makanya kita bisa bikin manisan, kita bisa bikin salad, kita bisa dan lain sebagainya, betul gak? Dari hasil buah bisa bikin jus dan lain sebagainya. Taklukkanlah itu yang dia berikan bahan baku kepada kita untuk kemudian kita produksi. Dan untuk itu diperlukan yang namanya kreativitas. Nah, kalau kita nggak mau mempergunakan kreativitas dan talenta kita dan kemampuan kita, maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tahukah saudara bahwa bahan baku tidak akan jadi apa-apa di tangan orang malas? Halo? Gak akan jadi apa-apa. Malas kerja, malas mikir, maunya cuma dikasihani sama orang. Jadi saudara sadar bahwa Tuhan sudah memberkati kita untuk menghasilkan buah, mengubah bahan baku menjadi sebuah produk. Dan uang adalah nilai finansial dari semua produk yang dihasilkan. Loh, iya apa tidak? Iya. Kalau produk yang dihasilkan menyelesaikan problem banyak orang, maka uang akan datang dengan sendirinya. Itulah caranya saudara untuk attract money, untuk mengambil money. Dengan cara yang legal, dengan cara yang etis. Tuhan sudah memberkati Anda dengan kemampuan, talenta, berkat yang berbeda-beda untuk setiap Anda menjadi produktif. Jadi jangan sibuk melihat keluar, apalagi melihat rumput tetanggamu yang lebih hijau. Jangan. Tetaplah sibuk melihat ke dalam. Temukan potensimu, gali potensimu. Kembangkan terus kreativitasmu, sehingga engkau bukan jadi orang yang rata-rata, tapi engkau ada jadi orang di atas rata-rata. Yang keempat, rencana Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan saudara. Sama sekali tidak. Suatu hari Yesus memandang sekelilingnya, dan dia lihat begitu banyak orang yang mengikuti dia. Kemudian dia panggil murid-muridnya, dia bilang, kasih makan mereka semua. Nah, kalau jumlahnya cuma beberapa puluh sih nggak jadi masalah. Ini masalahnya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Filipus, salah satu daripada murid Yesus, bilang gini, hey, kalau kita beli roti sebanyak 200 dinar nih, nggak cukup buat kasih mereka semua makan, meskipun mereka dapat secuil saja. Dan saudara semua tahu ceritanya bahwa mujizat itu terjadi, semua orang makan dengan kenyang. Semua orang makan sampai kenyang. Kemudian berlebih, 12 bakul penuh. Dimulai dari apa mujizat tersebut? 5 ketur roti dan 2 ikan saja. Dan saya mau tanya sama saudara, setelah semua orang makan sampai kenyang, sisa 12 bakul penuh. Saya mau tanya, uangnya murid-murid kepake nggak? Sama sekali nggak kepake. Uang mereka tetap ada di kantong mereka. Tetapi rencana Tuhan terjadi nggak? Terjadi. Itu kalau kita menjadikan Tuhan, jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita.
Meskipun saudara nggak punya uang, tapi kalau saudara, Tuhan sudah berencana atas hidup saudara, Tuhan kasih saudara visi, maka dia akan bertanggung jawab membuka semua sumber yang lain supaya engkau bisa memenuhi rencana Tuhan tersebut dalam hidupmu. Halo? Yang kelima, bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat Tuhan terjadi, tapi kemampuan untuk memberi. Bukan kemampuan untuk menerima yang membuat mujizat terjadi, tapi kemampuan untuk memberi. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Ini ayat saya yang terakhir. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Nah, setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Berarti ini orang janda ini sedemikian rupa miskin dan melarat. Tetapi Elia berkata kepada mereka, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Elia minta supaya perempuan ini membikinkan dia lebih dahulu roti kecil saja. Ditantang untuk memberi meskipun dia dalam keadaan sulit. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perempuan ini taat. Perempuan ini taat, mengikuti kata hamba Tuhan tersebut. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dan tempayan itu tidak habis dalam minyak, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat itu terjadi, tetapi kemampuan untuk memberi yang menyebabkan mujizat itu terjadi. Untuk melepaskan benih yang ada di tangan kita. Dan itulah yang menyebabkan mujizat itu terjadi. Bukan kemampuan menerima. Itu sebabnya saudara gak perlu iri dengan berkat orang lain. Gak perlu iri dengan berkat orang lain. Tahukah saudara bahwa berkat yang saya terima tidak ditentukan oleh pemberian seseorang. Tapi berkat Tuhan yang saya terima ditentukan oleh apa yang saya tabur. Berkat atau tuaian yang saya terima itu ditentukan oleh berkat yang saya tabur, ditentukan oleh benih yang saya tabur. Jadi saudara gak bisa iri dengan sebelah saudara, dengan depan, belakang, samping saudara. Kalau dia rajin untuk memberi, dia rajin untuk menabur benih, maka dia akan rajin juga untuk menuainya. Nah, kalau saudara gak pernah tabur benih, mana ada yang bisa dimultiplikasikan? Tidak mungkin bisa. Dan ketika Tuhan memberkati Anda secara finansial, sehingga saudara punya berlebih, jangan hanya dipakai untuk menaikkan standar hidupmu, tetapi juga pakai untuk menaikkan standar pemberianmu. Jadi apa yang kita sudah pelajari hari ini? Pertama,
Tidak ada hubungan yang pasti antara orang punya banyak uang dengan hidup yang bahagia. Kedua, uang menyingkapkan karakter seseorang. Ketiga, berkat Tuhan tidak dalam bentuk kekayaan atau uang, tapi dalam bentuk kemampuan, dalam bentuk talenta, dalam bentuk kreativitas. Rencana Tuhan tidak tergantung pada seberapa besar uang yang ada di tangan Anda. Itu yang keempat. Dan yang kelima, bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat Tuhan terjadi, tapi kemampuan untuk apa? Memberi. Semoga ini menolong saudara dalam mengarungi kehidupan yang berkemenangan.